Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dwi Puspa Syahirah dari Farmasi 4A akan mempresentasikan mengenai analisis bahan pemanis. Pemanis adalah senyawa kimia yang sering ditambahkan serta digunakan untuk keperluan produk olahan pangan, minuman, serta industri. Pemanis ini berfungsi untuk meningkatkan daripada cita rasa serta aroma. Untuk pemanis itu sendiri dibagi menjadi dua. Yang pertama ada pemanis alami dan yang kedua ada pemanis buatan. Untuk pemanis alami ini merupakan pemanis yang bersumber ataupun berasal daripada bahan alami. Contohnya seperti tebu, gula jagung, madu, gula kelapa, ataupun gula merah. Untuk pemanis buatan merupakan senyawa yang secara substansial memiliki tingkat kemanisan yang lebih atau lebih tinggi. Pemanis buatan ini bisa didapatkan secara sintesis melalui reaksi-reaksi kimia yang dilakukan. Berikut adalah contoh-contoh daripada pemanis buatan, diantaranya ada aspartam, isomalat, xilitol, maltitiol, manitol, sorbitol, dan laktitol, serta yang lainnya. Kemudian selanjutnya adalah analisis kualitatif. Yang pertama, analisis kualitatif siklamat dengan uji pengendapan. Prosesnya adalah ditambahkan 10 ml larutan HCl 10% ke dalam hasil saringan contoh, kemudian ditambahkan 10 ml larutan BaCl2 10%. Dibiarkan selama 30 menit, lalu disaring lagi dengan menggunakan kertas saring. Kemudian ditambahkan 10 ml NaNO2 10%. Selanjutnya dipanaskan di atas penangas air selama 30 menit. Bila timbul endapan putih dari BaSO4 berarti contoh ini mengandung siklamat. Yang selanjutnya ada analisis kualitatif sakarin dengan uji resorsinol. Sampel dimasukkan ke dalam corong pisah dan diasamkan dengan menggunakan 10 tetes HCl 10% dan diekstraksi dengan 25 ml sebanyak 3 kali. Ekstrak eter ini kemudian dikumpulkan dan diuapkan dalam tabung reaksi di udara terbuka hingga kering. Tambahkan 10 tetes H2SO4 pekat dan 40 mg resorsinol, kemudian dipanaskan perlahan-lahan hingga warna hijau kotor. Selanjutnya didinginkan dan ditambahkan 10 ml air suling serta NaOH 10% yang berlebih. Bila terjadi warna hijau berfluoresensi, berarti sakarin positif dalam contoh tersebut. Yang selanjutnya ada analisis kuantitatif. Yang pertama ada analisis kuantitatif sakarin dengan spektrofotometri UV visible. Langkah yang pertama harus dilakukan adalah pembuatan larutan baku. Ditimbang dengan teliti kurang lebih 0,1 gram sakarin, kemudian dilarutkan dengan air suling. Ditambahkan sebanyak 1 ml H2SO4 pekat, kemudian dipanaskan di atas penangas air selama 3 menit. Dibiarkan sampai dingin, kemudian dimasukkan ke dalam labu ukur 100 ml. Dicukupkan volumenya sampai dengan tanda batas. Selanjutnya dilakukan penentuan panjang gelombang maksimal, di mana dibuat larutan standar 75 bpj dengan cara dipipet larutan baku sebanyak 7,5 ml ke dalam labu Erlenmeyer, ditambahkan 50 mg resorsinol dan 1 ml H2SO4 pekat. Selanjutnya dipanaskan di atas penangas air selama 3 menit. Setelah itu didinginkan dan dimasukkan ke dalam labu ukur 100 ml. Ditambahkan 10 ml NaOH 0,1 N dan dicukupkan volumenya sampai dengan tanda batas. Selanjutnya diukur serapan larutan standar 75 bpj pada panjang gelombang maksimum. Kemudian pembuatan kurva baku yaitu larutan standar 25 bpj, 50 bpj, 75 bpj, 100 bpj, dan 125 bpj itu diukur serapannya pada panjang gelombang 250 nm. Untuk penentuan panjang gelombang, yang pertama adalah ditimbang dengan teliti sebanyak 10 gram contoh atau sampel, lalu diencerkan dengan air suling. Ditambahkan arang aktif,
Untuk menghilangkan warna, kemudian disaring sebanyak 3 kali. Selanjutnya, hasil saringan itu dipipet 10 ml ke dalam Erlenmeyer, lalu ditambahkan 50 mg resorcinol dan 1 ml H2SO4 pekat. Dipanaskan di atas penanas air selama 3 menit, kemudian didinginkan dan dimasukkan ke dalam labu ukur 100 ml. Selanjutnya ditambahkan 10 ml NaOH 0,1 N dan diencerkan sampai dengan tanda batas. Yang terakhir adalah diukur adsorbannya pada alat spektrofotometri UV visible pada panjang gelombang 250 nm. Yang selanjutnya ada analisis kuantitatif. Yang pertama, analisis kuantitatif siklamat dengan metode gravimetri. Prosedur yang dilakukan adalah ditimbang dengan teliti kurang lebih sebanyak 15 gram contoh atau sampel, kemudian diencerkan dengan air suling hingga 100 ml. Jika terjadi keruh, dapat disaring kembali. Pada sampel atau contoh ditambahkan sebanyak 10 ml HCl pekat dan 10 ml BaCl2 10%. Diaduk dan dibiarkan selama 30 menit. Jika terjadi endapan, disaring, lalu dicuci kertas saring dengan air. Filtrat kemudian dikumpulkan dan ditambahkan sebanyak 10 ml larutan NaNO2 10%, kemudian diaduk. Selanjutnya, tutup dengan kaca arloji dan dipanaskan di atas penanas air selama 2 jam. Sambil sesekali diaduk, lalu dibiarkan di tempat hangat selama semalaman. Kemudian saring endapan. Setelah itu dipindahkan endapan beserta kertas saring ke dalam krus yang sudah ditimbang sebelumnya, dipijarkan hingga berat konstan, didinginkan dalam desikator, lalu ditimbang. Sekian yang bisa saya sampaikan, mohon maaf bila terdapat kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.